Mungkin kalian juga penasaran gimana bisa ada brand yang dulu hampir semua orang kenal, booming banget, tapi sekarang malah jarang atau bahkan nggak masuk sama sekali ke daftar rekomendasi laptop dan seolah kayak menghilang tanpa banyak orang sadar. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi sama Toshiba? Kenapa brand sebesar ini bisa kehilangan pamornya? Nah, itu yang bakal kita bahas di video kali ini. Semuanya di Flashback in Gadget. Sebelum nama Toshiba identik sama laptop, perusahaan ini sebenarnya udah punya perjalanan panjang di dunia teknologi. Toshiba Corporation resmi berdiri tahun 1939 hasil gabungan Shibaura Engineering Works dan Tokyo Denki. Dua perusahaan itu udah bergerak di bidang teknik listrik dan elektronik sejak akhir 1800-an. Jadi pengalaman mereka emang bukan sebentar, tapi lebih dari satu abad kalau kita hitungnya dari akar perusahaannya. Langkah itu akhirnya melahirkan Toshiba T1100 di tahun 1985. Banyak pengamat teknologi menganggap T1100 sebagai salah satu laptop massal pertama yang benar-benar sukses secara komersial. Sebelumnya sih emang udah ada komputer portable, tapi ukurannya masih besar, berat, dan lebih cocok dipindah daripada benar-benar dibawa. Toshiba datang dengan pendekatan yang beda, bentuknya lebih ringkas, bobotnya lebih masuk akal di zamannya, udah pakai floppy disk 3,5 inci, layar LCD, baterai isi ulang, dan yang paling penting kompatibel sama software IBM PC yang waktu itu lagi jadi standar. Buat dunia bisnis, ini jadi nilai jual besar karena orang bisa kerja di luar kantor tanpa harus belajar sistem baru dari nol. Ya, kesuksesan itu jadi pondasi yang bikin nama Toshiba melesat banget. Tahun demi tahun mereka terus mengembangkan lini produknya lewat Satellite buat pengguna umum, Tecra buat kalangan profesional, Portage yang fokus ke laptop bisnis dan ringan, sampai Cosmio buat hiburan dan multimedia. Hampir tiap segmen punya wakilnya sendiri. Makanya kalau lu hidup di era akhir 90-an sampai pertengahan tahun 2000-an, peluang ketemu laptop Toshiba di sekolah, kampus, kantor, bahkan instansi pemerintahan emang pasti besar. Buat banyak orang, Toshiba juga punya reputasi yang susah digoyang. Laptopnya dikenal awet, keyboardnya nyaman dipakai bertahun-tahun, dan banyak unit yang masih hidup walaupun usianya udah lewat 1 dekade. Masalahnya, reputasi bagus cuma jadi modal awal. Begitu masuk akhir tahun 2000-an, arah industri mulai berubah lumayan drastis. Laptop bukan lagi sekedar alat kerja, tapi juga bagian dari gaya hidup. Nah, perubahan inilah yang pelan-pelan mengubah peta persaingan. Dan di titik itu Toshiba mulai ngadepin tantangan yang jauh lebih berat dibanding masa-masa sebelumnya. Masalahnya mulai kelihatan waktu masuk era tahun 2010-an. Pasar laptop berubah jauh lebih cepat dibanding beberapa tahun sebelumnya. Dulu orang beli laptop karena butuh alat kerja atau kuliah. Sekarang orang juga mulai lihat desain, bobot, kualitas layar, daya tahan baterai, sampai fitur tambahan yang bikin pengalaman pemakaian makin nyaman. Waktu kebutuhan konsumen berubah, hampir semua kompetitor langsung tancap gas. Asus mulai agresif lewat berbagai lini. Lenovo makin kuat setelah ambil alih bisnis PC IBM dan sukses bangun citra ThinkPad. Acer terus main di harga yang kompetitif. Sementara HP dan Dell makin nguasain segmen bisnis sekaligus rumahan. Belum lagi ada Apple yang bikin MacBook makin dilirik berkat desain premium dan ekosistemnya. Toshiba sebenarnya nggak diem aja sih, mereka tetap rilis banyak produk baru. Bahkan seri Portage pernah dikenal sebagai salah satu laptop bisnis yang paling ringan di kelasnya. Build quality-nya juga masih dapat pujian. Keyboardnya juga nyaman dan daya tahannya masih jadi nilai jual utama. Cuma masalahnya kelebihan itu aja nggak cukup. Orang mulai cari sesuatu yang lebih mencolok. Kompetitor sibuk rilis bezel tipis, bodi aluminium,
layar resolusi tinggi, prosesor terbaru, SSD yang makin cepat, sampai desain yang kelihatan modern dari sekali lihat. Toshiba emang ngikutin perkembangannya, tapi langkah mereka rasanya kurang agresif. Nggak cuma itu aja, marketingnya juga kacau. Waktu brand lain gencar bikin kampanye besar, kerjasama dengan media teknologi, sampai aktif muncul di berbagai pameran dan promosi digital, nama Toshiba justru makin jarang kedengeran. Akibatnya, generasi baru tumbuh dengan anggapan kalau pilihan laptop ya cuma Asus, Lenovo, Acer, HP, atau Dell aja. Toshiba perlahan keluar dari daftar pertama yang muncul di kepala orang waktu mau beli laptop baru. Nggak selesai di situ aja, persaingan harga juga makin brutal. Margin keuntungan bisnis laptop terus menipis karena harga komponen naik turun dan perang harga makin sering. Buat perusahaan yang bisnisnya udah melebar kemana-mana, divisi laptop akhirnya mulai kehilangan prioritas. Toshiba lihat sektor lain punya potensi keuntungan yang lebih besar, kayak infrastruktur, energi, penyimpanan data, sampai solusi industri. Dari sinilah arah perusahaan pelan-pelan berubah. Laptop yang dulu jadi salah satu wajah paling dikenal Toshiba, sekarang justru mulai tersisih sama fokus bisnis yang dianggap lebih menjanjikan. Nah, setelah kalah bersaing di pasar, banyak orang mulai bertanya-tanya, emang Toshiba udah bangkrut ya? Soalnya nama brand ini tiba-tiba makin susah ditemuin di toko laptop. Padahal kenyataannya jauh lebih rumit. Masalah terbesar Toshiba justru datang dari luar bisnis laptop. Sekitar pertengahan 2010-an, perusahaan ini dihantam kasus akuntansi yang bikin kepercayaan investor anjlok. Mereka juga harus nanggung kerugian besar dari bisnis pembangkit listrik tenaga nuklir di Amerika Serikat lewat anak usahanya Westinghouse Electric. Nilai kerugiannya capai miliaran dolar AS, dan kondisi itu bikin Toshiba harus mulai melepas berbagai aset demi perbaikin kondisi keuangan perusahaan. Di titik inilah divisi laptop ikut kena dampaknya. Tahun 2018, Toshiba jual sekitar 80% saham bisnis PC miliknya ke Sharp. Waktu itu Sharp sendiri udah lebih dulu ada di bawah naungan Foxconn, perusahaan manufaktur raksasa yang juga produksi banyak perangkat elektronik buat berbagai brand dunia. Jadi, secara nggak langsung, bisnis laptop Toshiba akhirnya masuk ke ekosistem Foxconn. Nah, di tahun 2020, Sharp beli sisa kepemilikan Toshiba yang masih ada. Artinya, sejak waktu itu, Toshiba benar-benar keluar dari bisnis laptop yang dulu ikut mereka bangun selama puluhan tahun. Setelah proses akuisisi selesai, muncul perubahan yang mungkin bikin banyak orang bingung. Nama Toshiba pelan-pelan menghilang dan diganti jadi Dynebook. Padahal Dynebook bukan nama baru. Toshiba udah pakai nama itu sejak akhir 1980-an buat beberapa lini laptop, terutama di Jepang. Bahkan nama Dynebook terinspirasi dari konsep komputer portable masa depan yang pernah diperkenalkan ilmuwan komputer Alan Kay di tahun 1970-an. Jadi Sharp cuma ngangkat nama yang emang udah punya sejarah panjang, terus dijadiin identitas utama buat seluruh bisnis laptop itu. Sampai hari ini, Dynebook masih produksi laptop, terutama buat kalangan bisnis dan perusahaan. Produknya masih dikenal ringan, awet, dan punya kualitas rakitan yang bagus, cuma skala pasarnya aja yang jauh lebih kecil dibanding era Toshiba dulu. Mereka juga lebih banyak main di segmen enterprise dibanding ngejar pasar anak muda atau laptop gaming yang sekarang lagi ramai. Akibatnya, buat generasi baru, nama Dynebook kedengeran asing. Sementara nama Toshiba perlahan hilang dari ingatan sebagai brand laptop. Padahal kalau ditarik ke belakang, banyak pondasi yang mereka bangun masih kerasa pengaruhnya sampai sekarang. Jadi bisa dibilang yang benar-benar hilang bukan bisnis laptopnya, tapi nama Toshiba sebagai wajah dari bisnis itu. Dunia teknologi emang jarang kasih tempat buat pemain yang berhenti adaptasi. Nama besar emang bisa bertahan bertahun-tahun,
Tapi perhatian konsumen selalu pindah ke brand yang berhasil ngasih sesuatu yang lebih relevan buat zamannya. Toshiba jadi bukti kalau reputasi hebat belum tentu cukup buat jaga posisi di puncak. Walaupun nama laptopnya sekarang hilang dari etalase, warisan yang mereka tinggalin tetap jadi bagian penting dari perkembangan industri komputer. Jadi gimana menurut kalian? Kalau ada info yang kurang, tulis di komentar ya. Jangan marah-marah. Oh iya, by the way, ini suara asli bukan AI apalagi robot. Oke, segitu aja info yang bisa Nayonet sampein di video kali ini. Kalau suka konten kayak gini, boleh komen di bawah ya. Next kita bahas apa lagi nih yang berkaitan sama teknologi dan gadget. Segitu aja info dari Nayonet. Gua Rio, signing out.